Enak aja kalau kamu ngomong. Kambing kamu itu aja belum cukup untuk membayar hutang kamu dan hutang suami kamu pada saya. Kalau nggak pakai kambing, mau bayar pakai apa kamu? Tapi Pak... Nggak usah pakai tapi-tapian lah. Mestinya kamu itu bersyukur. Baru kambing kamu yang saya ambil. Murni, kalau kamu nggak bisa membayar seluruh hutang kamu dan bunganya, ingat, rumah reot kamu itu akan saya sita. Ngerti kamu? Jangan rumah saya, Pak, jangan. Sekarang bawa kambingnya. Oke, right. Jangan. Ya Allah. Jangan. Pasti ketangkep. Enggak ada. Udah ketangkep. Enggak bisa, udah ketangkep. Ya udah. Aduh, capek. Nyerah. Tina, kamu nggak malu main sama aku? Nanti orang tua kamu marah lagi sama kamu. Kenapa harus marah? Emang kamu salah apa? Kok nggak boleh main sama aku? Kan, aku orang miskin. Nggak bakal lah. Mereka nggak akan marahin kamu. Tenang aja. Tina, tuh lihat deh. Bunganya bagus banget ya. Bagus banget ya. Aku petik buat kamu ya. Makasih ya, Dan. Iya. Tina! Sini! Berapa kali ayah bilang sama kamu jangan main sama orang kampung kayak gini. Emangnya kenapa ya? Denny kan baik sama aku. Baik, cerewet kamu. Kalau nggak boleh. Kampung. Ingat ya, kamu jangan main lagi dengan anak saya. Kalau itu masih kamu lakukan, saya akan usir kamu dari kampung ini. Ayo. Tapi ya. Udah, ayo. Denny. Pak, tunggu Pak. Kok kambing saya diambil, Pak? Itu bukan kambing kamu lagi, tapi milik saya. Bapak kamu almarhum kan nggak bisa bayar, ya saya ambil. Pak, saya mohon Pak, jangan ambil kambing saya. Berisik kamu, Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Dani, tolongin aku dong. Aku nggak mau pergi sama mereka. Maafin aku ya Jampang. Aku nggak bisa nolongin kamu. Kita nggak bisa ketemu lagi dong. Kurang ajar. Jadi kamu sekarang sudah punya anak itu. Aku sudah lama menunggu untuk bisa membalaskan dendamku padamu. Tapi sekarang, aku bukan Emma yang dulu lagi. Aku sudah sakti. Dan dengan kesaktianku, aku bisa membuat kamu dan keluargamu hancur dan menderita selamanya. Laki-laki kurang ajar. Jadi, kamu mau mutusin hubungan sama aku gitu aja? Maafkan saya. Memang di antara kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Dan sebentar lagi saya mau menikah dengan orang lain. Teganya kamu mau nikah sama orang lain setelah semuanya kamu dapetin dari aku. Kamu tega banget sih. Sudahlah Emma, nggak usah berpanjang-panjang lagi. Pokoknya mulai sekarang kita sudah tidak ada hubungan lagi. Dan kamu jangan berusaha menghubungi saya lagi. Tito, kamu nggak boleh campakin aku gitu aja. Tito, aku tidak akan tinggal diam. Tito harus merasakan pembalasanku. Dia dan keluarganya akan aku buat menderita selamanya. Raksasa hitam piaraanku. Aku ada tugas buat kamu. Culik anak perempuan Tito satu-satunya. Culik anak perempuan itu sekarang. Baik, ratuku. Lihat pembalasanku, Tito.
Lihat pembalasan sakit hatiku kepadamu. Kupu-kupu, lucu banget. Itu bukannya Neng Tina? Aduh, mendingan saya bilang sama Pak Tito saja. Duh, kenapa dia main sendirian ya? Aku akhirnya kamu lihat juga. Ibu, Pak Tito! Pak Tito! Pak! Permisi, Pak! Din, ngapain sih kamu ribut-ribut? Hah? Kayak nggak ada kerjaan aja kamu. Ada apa? Aduh, dengerin saya dulu atuh. Jangan marah. Saya cuma mau ngasih tahu kalau anak Bapak, Neng Tina tadi saya lihat sendirian masuk ke dalam hutan. Tina? tadi dia main di sekitar sini kok. Iya kan ya? Iya. Den, lagian kamu kalau memang dia ada di hutan, kenapa kamu nggak bawa ke sini? Kenapa kamu malah mau ke sini sendirian? Mana saya tahu. Untung Bapak saya kasih tahu. Ajar kamu. Udah, sekarang kamu bantu saya cari. Ayo. Iya, Ibu ikut. Ayo. Ayah, Ibu! Bang Tina! Mana bapak ibumu? Suruh ke sini biar sekalian aku makan. Ibu! Don Tina, di mana kamu? Tina! Ya, Tia. Hei! Raksasa! Lepaskan anak saya! Raksasa jahat! Raksasa hitam! Lepasin anak saya! Tidak mungkin. Anak ini akan saya makan. Ayo kita serang! Ayo! Iya. Oh, dasar pengecut kalian! Raksasa, lepaskan anak saya! Bu, lebih baik kita lari, Bu. Tapi kita cari bantuan. Bisa ya? Kasihan sekali kamu anak kecil. Kamu punya orang tua yang gak sayang sama kamu. Buktinya mereka malah kabur bukannya malah nolongin kamu. Gak mungkin. Mereka masih akan datang untuk nolong aku di sini. Dan mereka masih sayang sama aku. Lalu mereka akan nangkep kamu dan raksasa jahatmu itu. Oh ya? Kita lihat aja nanti. Apakah orang tua kamu akan menjemput kamu? Atau mereka akan membiarkanmu jadi tulang belulang di sini dan memilih punya anak yang baru? Enggak. Mereka nggak akan ngebiarin aku di sini. Dan mereka nggak akan milih untuk punya anak baru lagi. Kamu bohong. Kamu jahat. Jahat. Kamu bohong. Kamu jahat. Dasar anak bawel. Aku sih aja kamu biar kamu nggak bisa ngomong sekalian. Hilangkan suaranya.
perhatian semua warga kampung. Saya ingin memberi sayembara kepada kalian semua. Barang siapa di antara kalian bisa menemukan putri saya, maka saya akan memberi kalian 20 juta. Hah? 20 juta? Mbak. Aduh, gimana caranya ya biar Dani tahu? Aku harus kasih tahu Dani kalau ada sayembara begini nih. Kabur aja. Dan barang siapa yang berminat, silakan daftar sama si Udin. Dan tolong sebarkan berita ini ke seluruh kampung. Din, atur. Iya. Siapa yang berminat, silahkan mendaftar kepada saya. Siapa yang tidak berminat dengan uang 20 juta? Ini hari orang mati juga berminat. Tapi kan raksasa itu gede banget. Apalagi serem lagi. Siapa yang mau deket-deket sama dia? Saya mah mendingan ogah. Saya Pak, saya mau daftar Pak. Saya mau ngelakuin apa saja buat uang 20 juta itu. Soalnya buat anak saya sunatan. Saya mau daftar Pak. Habis si Titin mau minta buru-buru dikawinin sih Pak. Saya kan nggak punya uang. Ya sudah, sekarang siapa yang mau daftar duluan? Hah? Siapa? Udah dong, Bu. Kamu jangan nangis terus. Kamu itu malah tambah bikin ayah pusing aja. Udah diam dong. Ini gimana sih? Orang anak kita hilang. Ibu nggak boleh nangis. Iya. Dasar perempuan. Bisanya cuma nangis aja. Udah diam. Itu belum seberapa, Tito. Semakin lama, kamu dan istrimu akan semakin menderita karena kehilangan anakmu satu-satunya. Raksasa hitam! Sekarang juga, kamu pergi ke perkebunan Tito dan obrak-abrik semuanya. Ambil semua ternaknya. Biarin aja laki-laki itu jatuh miskin sekalian. Baik, ratuku. Mbak. 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 Jambang! Mbak. Jambang! 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 Dani, Jambang, kamu kok ada di sini? Ntar kalau Pak Tito tahu, dia bisa marah loh. aku cuma mau kasih tahu kamu Dani bahwa Pak Tito punya sayembara. Sayembara? Iya, sayembara. Kalau ada yang bisa nyelamatin anaknya yang diculik raksasa itu, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar 20 juta. Tina diculik. Jadi kalau yang bisa nemuin dia dapat 20 juta. Gempa ini. Bukan gempa. Itu lihat, raksasa hitam. Bau lagi. Serem banget, Pak. Iya. Aduh, kalau begini, saya tidak mau ikut sayembara. Apa? Raksasa itu memakan semua ternak dan perkebunan saya? Iya, Pak. Iya. Mereka juga yang mengikuti sayembara, semuanya mengundurkan diri, tidak mau mengikuti sayembara Bapak untuk menyelamatkan Neng Tina dari sergapan raksasa itu. Bagaimana dong, Pak? Din, kamu yang mengikuti sayembara itu, kamu yang melaksanakan. Pak, bukannya saya tidak berani, tapi rasanya tidak mungkin, Pak. Kenapa, Din? Kenapa? Terus terang, Pak, saya juga takut, Pak.
Maafkan saya, Pak. Percuma kamu. Percuma saya gaji kamu besar-besar, tapi kamu nggak ada manfaatnya. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak. Udah sana! Baik, Pak. Baik. 20 juta? Iya, Bu. Uang itu bisa buat bayar utang-utang Bapak kepada Pak Tito. Ini kesempatan kita, Bu. Ibu ngizinin Dani kan? Tapi Dani, itu pekerjaan yang berbahaya. Bisa-bisa kamu dimakan sama raksasa itu. Bu, Dani percaya sama doa Ibu. Kalau Ibu doain Dani pasti selamat pulang ke rumah. Dani, anakku. Ibu benar-benar beruntung punya anak sebaik kamu, Nak. Jadi, Ibu ngizinin Dani kan? Iya. Tapi kamu harus janji sama Ibu. Kamu harus hati-hati. Dan kamu juga harus menjaga diri kamu dengan baik. Ibu akan selalu berdoa buat kamu ya sayang ya. Biar kamu pulang dengan selamat. Biar kita kehilangan rumah. Tapi Ibu tidak mau kehilangan kamu, Nak. Iya, Bu. Dani janji. Anak manis, kasihan sekali kamu dari tadi diam aja. Coba kalau dulu aku jadi menikah dengan ayah kamu, mungkin aku sekarang punya anak juga sebesar kamu. Kamu tuh nggak akan bisa keluar dari sini. Kamu cuma akan jadi tulang di sini dan kamu punya orang tua yang nggak akan peduli sama kamu. Apa? Aduh, saya nggak dengar. Oh iya, saya lupa. Kasihan kamu ya. Kamu kan nggak punya suara. Lebih baik kamu tidur aja daripada kamu bikin rusuh di sini. Lihat aja Tito, aku akan buat kamu kalang kabut sendirian. Aku akan sihir istrimu juga agar dia tertidur terus selama-lamanya. Rasakan kamu Tito. Permisi, Pak Tito. Pak Tito. Permisi, Pak. Pak Tito. Bu, bangun Bu. Bu, itu mungkin si Tina pulang Bu. Ayo, Bu. Bu, bangun Bu. Bu. Aduh, Den. Kamu ngebangunin saya masih pagi-pagi buta begini. Hah? Katanya anak saya sudah pulang. Mana dia? Bukan itu, Pak. Masa Neng Tina sudah pulang? Bagaimana caranya? Orang yang mau menyelamatkan saja baru ditemukan sekarang. Iya. Kalau itu mana orang yang mau menyelamatkan anak saya? Ini, si Dani. Dia mau minta izin untuk mengikuti sayembara Bapak. Dani, kamu itu, aduh,
Enggak. Saya nggak setuju. Orang yang saya butuhkan untuk menyelamatkan anak saya itu harus berbadan kekar, besar. Nggak seperti kamu. Kamu itu masih kecil, mana bisa melawan raksasa yang segede setan. Enggak, saya nggak setuju. Pulang sana. Pak, saya mohon, tolong izinkan saya ikut sayembara itu. Saya janji, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk nyelamatin Tina, Pak. Tolong, saya yakin, Pak, Tuhan akan melindungi saya. Nanti kalau saya berhasil, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma pengen utang-utang almarhum bapak saya dilunasi. Dan juga kambing saya si Jampang dikembalikan pada saya. Tidak apa-apa, saya tidak mendapatkan 20 juta itu. Asal 2 permintaan saya tadi dikabulkan oleh bapak. Ya sudah. Saya setuju dengan 2 syarat yang kamu berikan itu. Tapi ingat, kamu tidak dapat yang 20 juta itu. Oke? Iya, Pak. Oh iya, satu lagi. Apalagi, saya masih ngantuk ini. Saya minta supaya Bapak tidak ngelarang si Tina untuk berteman dengan siapa aja, termasuk saya. Ya. Kalau cuma itu, boleh. Jadi, 3 syarat. Ya. Tapi ingat, nih. Kalau kamu di hutan sana terjadi sesuatu terhadap diri kamu, saya nggak bertanggung jawab. Oke? Iya, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya langsung berangkat sekarang. Permisi. Pak Tito, maaf. Kalau ada orang yang mau menyelamatkan Neng Tina selain Dani, apakah uang yang 20 juta itu masih berlaku? Ya jelas masih berlaku. Itu jelas buat yang menemukan anak saya. Kalau anak kecil itu, si Dani itu nggak mungkin bisa dapat. Belum sampai hutan juga pasti dia udah mati. Udah, kamu urus, cari orangnya. Ya? Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan pergi juga bersama Dani untuk menyelamatkan Neng Tina. Kalau Neng Tina pulang bersama saya, berarti uang 20 juta itu berhak jadi milik saya. Dani! Apa, Pak Udin? Saya diutus oleh Pak Tito untuk nemenin dan menjaga kamu selama kamu dalam perjalanan menyelamatkan Neng Tina. Paham? Oh ya? Aduh, syukur deh kalau gitu. Kalau sama Pak Udin, saya jadi lega deh. Kamu tahu arah kemana jalan raksasa menyekap Neng Tina itu? Aduh, saya juga nggak tahu di mana Pak Udin. Pak Udin kira kamu sudah tahu. Gimana sih kamu? Aku tahu tempat persembunyian raksasa hitam itu di mana. Pak Udin, denger nggak tadi? Siapa yang ngomong sama kita? Hah? Iya, ada suara, tapi tidak ada orangnya. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan. Pak Udin. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Kamu habis nangis seharian kok malah tidur nggak bangun-bangun. Ayo bangun. Bu, bangun. Kamu sakit apa? Tapi kok kamu nggak bangun-bangun? Kenapa ini? Ya Tuhan, kamu kenapa sih, Bu? Bu, bangun, Bu. Bu. Ya Tuhan. Ya Allah. Apa lagi ini? Rasain kamu, Tito. Sekarang kamu pasti sedih sendirian. Sedih karena ditinggalin sama istri dan anak kamu. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dulu saat kamu meninggalkan aku.
Jadi yang ngomong tadi itu burung kakak tua, kamu? Iya. Iya, Jadi kamu bisa menunjukkan di mana Neng Tina diculik? bisa. Dani, jauh banget ini. Nggak apa-apa lah Pak Udin. Saya nggak akan nyerah buat mencari si Tina. Pokoknya saya harus nemuin dia sekarang. Ya, kalau begitu Pak Udin juga tidak akan menyerah. Ayo, maju terus, pantang mundur. Pak Udin siap tempur. Makasih ya burung kakak tua. Sama-sama. Nanti kalau kamu butuh petunjuk lagi, kamu bisa panggil aku. Kamu bersiul aja 3 kali. Aku akan segera datang menemuimu. Baiklah. Sampai ketemu lagi ya burung kakak tua. Ya. Yuk Pak Udin. Iya, iya. Dani, ngumpet, sembunyi. Iya, iya. Raksasa datang. Iya Pak Udin. Gila ya, gede banget ya raksasa saya. Iyalah, raksasa itu besar. Kamu pikir badannya krempeng seperti kamu? Aduh, kok gitu? Gawat dong. Gimana saya bisa ngelawan raksasa itu? Kok badan saya kecil ini? Saya tahu. Pokoknya saya harus cari cara. Gimana caranya buat kalahin raksasa hitam itu? Pak Udin. Apa? Kita minta bantuan sama burung kakak tua aja. Ya sudah, panggil burung kakak tuanya. Ya, ya. Dani, biar aku saja yang memanggil burung kakak tua itu. Udah. Biar saya aja deh. Iya, iya, iya. Ada apa kalian memanggilku? Burung kakak tua yang baik. Iya. Kami minta petunjuk. Gimana caranya supaya kami bisa mengalahkan raksasa hitam yang besar itu? Oh, untuk melawan raksasa hitam itu hanya raksasa putih yang bisa. Burung kakak tua, di mana tempat tinggal raksasa putih itu? Raksasa putih itu sekarang sedang dikutuk oleh Raja Penyihir karena dia tidak mau menuruti perintah Raja Penyihir. Kalau kamu menemukan bongkahan batu yang besar, cepat kencingi batu itu. Raksasa putih akan terbebas dari kutukan Raja Penyihir dan dia akan menolongmu. Saya ngerti burung kakak tua. Saya akan melakukan apa yang dikatakan oleh burung kakak tua. Semoga kamu berhasil. Makasih burung kakak tua. Dani, cepat kita cari bongkahan batu. Mumpung saya kebelet pipis. Ayo. Ayo. Odin, ada batu Odin. Cepat kencingin. Dani, itu ada bongkahan batu. Ayo, cepat. Sekarang kamu yang kencing. Minum yang banyak. Cukup. Ayo, cepat buka celana kamu. Ya. Batu yang mana lagi? Tahu nih. Odin. Ini Pak Udin. Iya. Ayo kita kencingin. Semua kencingin, semua.
jengkol ya? Banget sih. Udin cuma makan pedet. Nih, saya bawain kamu makanan. Kurang baik apa sih saya sama kamu? Ayo makan. Baik, mungkin dengan ini kamu baru mau makan. Suaraku udah kembali lagi. Aku bisa bicara lagi. Sekarang makan. Aku nggak mau. Aku cuma pengen keluar dari sini. Tolong biarin aku bebas. Oh, baik kalau begitu caranya. Kalau kamu masih nggak mau makan, aku akan mendatangkan ular yang besar untuk menemani kamu di ruangan ini. Biarin aja kamu yang dimakan sama ular itu. 1, 2. Enggak, aku nggak mau makan. Aku cuma pengen keluar dari sini. 3. Tunggu. Iya deh, aku mau makan. Tapi jangan datangin ular itu ke sini. Aku takut. Kena kan kamu saya kerjain. Menyenangkan sekali bisa balas dendam. Kamu jahat. Kamu nenek sihir yang jahat. Pantas saja ya aku ninggalin kamu. Kamu itu jahat. Apa? Kamu bilang saya jahat? Nih, Pak Udin capek nih. Sama. Aus lagi. Soalnya dari tadi Pak Udin mengeluarkan air terus. Iya. Pak Udin. Apa? Tunggu Pak Udin. Tunggu apa? Memang kamu saya tinggal? Enggak, bukan. Lihat nih. Nih lihat. Ini batu apa-apaan nih, gede banget. Lebih gede daripada batu yang tadi kita temuin, Pak Udin. Hah? Wah, Dani. Iya. Dani. Iya. Pak Udin yakin. Yakin apa? Batu raksasanya ini. Pasti raksasa putih itu ada di dalam batu ini. Dani. Iya. Cepat kencingin. Cepat kencingin. Iya, cepat. Kalau Pak Udin tidak mungkin, sebab Pak Udin sudah kehabisan cairan. Iya, udah deh. Cepat. Iya. Cepat buka celana kamu. Sabar, nafsu banget sih. Iya, cepat. Luar asap. Udin, bajunya kenapa tuh? Aku bebas! Aku telah bebas! Dan kau anak kecil yang telah membebaskanku dari penyihir jahat itu. Dan sekarang semua permintaanmu akan kukabulkan. Ya bener. Jadi semua permintaanku akan dikabulkan. Ya, asal kau jangan menyuruh aku berbuat kejahatan. Aku tidak mau. Kamu benar-benar raksasa yang baik. Iya. Kenalkan, nama saya Dani. Dan ini yang jelek, namanya Pak Udin. Iya. Dani, aku raksasa putih. Apa yang harus aku lakukan
untuk berterima kasih kepadamu. Raksasa, kebetulan nih kita lagi haus. Jadi boleh minta air minum nggak? Itu gampang. Aku akan segera memetik kelapa untuk kamu dan temanmu. Tunggu ya. Nih kelapanya. Terima kasih. Kamu raksasa yang baik. Iya, baik banget. Oh iya dong. Sekarang kalau kalian perlu bantuanku, ngomonglah. Aku akan selalu membantumu. Raksasa putih, aku mau kamu menemani kami untuk mencari raksasa hitam dan menyelamatkan teman saya, Tina. Aku akan kabulkan permintaanmu dan aku akan menemanimu mencapai tujuan itu. Dani, Ya, Pak Udin. kita menemukan persimpangan. Jalan mana yang harus kita lewati ya? Iya nih, Pak Udin. Pak Udin, kita tanya aja sama burung kakak tua. Kan dia bisa kasih petunjuk. Wah, iya. Ya sudah, cepat kamu panggil burung kakak tuanya. Jangan lupa, bersiul 3 kali. 3 kali? Iya. Oke. Hei, Dani, apa kamu menemui kesulitan lagi? Ada yang bisa aku bantu? Iya nih burung kakak tua. Kami nemuin persimpangan jalan. Jadi kita harus kemana nih? Iya, harus kemana? Oh, gampang. Di sekitar sini ada jejak kaki raksasa hitam. Ikuti saja jejak kaki itu. Maka kamu akan menuju ke tempat persembunyiannya. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Kalau gitu, makasih ya burung kakak tua. Terima kasih. Yaudah. Terima kasih. Dadah. Ayo, Podin. Kita cari jejak kakinya. Yuk. Mana sih? Iya ya. Tahu capek juga nih. Mana? Oh, Pak Udin. Apa? Itu Pak. Mana? Itu. Pak Udin. Ini jejak kakinya Pak Udin. Ya. Wah, Gila. besar sekali. Iya Pak Udin. Pak Udin. Ada satu lagi nih. Wah. Iya. Pak Udin. Berarti kita ke sana Pak Udin. Ayo. Kita ikuti terus. Ayo. Kita ikuti terus. Iya. Wah. Ini ada lagi. Dani, sudah sejauh ini kita belum menemukan raksasa hitam. Iya nih Pak Udin. Raksasa hitamnya mana ya? Iya. Udin, ini gempa apa nih? Di jalan ada raksasa hitamnya. Udin. Iya nih. Raksasa hitamnya Pak Udin. Kumpet. Udin. Pak Udin. Serem banget Pak Udin. Hei! Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke daerahku. Main doang. Hei! Raksasa hitam! Senang Dani, ini menjadi bagianku. Iya. Makasih ya raksasa putih. Jadi ngerepotin terus. Iya. Memang kalau hal yang begini urusan kamu. Iya. Hei raksasa putih! Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau disihir menjadi batu? Hah? Itu bukan urusanmu. Sekarang kau menyerahlah dan kembalikan anak yang telah kau culik itu. Tidak mungkin. Jangan pernah berani mencampuri urusanku. Jadi sekarang apa maumu? Mauku kau bertarung denganku.
Raksasa putih, kamu hebat banget bisa lawan dia. Iya. Tenang Dani, dia bukan lawanku yang tangguh. Jadi aku bisa mengalahkannya. Kecil. Bagus, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Nanti keburu malam. Iya. Raksasa putih, kamu jangan kemana-mana ya. Harus dekat-dekat dengan kita. Iya. Biar keadaannya aman terkendali. Iya. Tunggu Dani, biar kamu nggak capek, kamu naik saja di kakiku. Bener ya? Naik ke kakinya. Wah. Ayo. Naik kaki. Ayo. Gila. Ini Ayo kita jalan ya. dikalahin sama raksasa putih. Ngapain raksasa itu cari gara-gara sama kita sih? Siapa mereka? Kenapa ada anak laki-laki yang bermalam bersama raksasa putih itu? Apa yang mereka lakukan di hutan ini? Anak laki-laki? Apa mungkin itu Dani? Apa Dani akan datang menolong aku? Kira-kira sekarang Tina lagi ngapain ya? Mungkin dia sedang disiksa sama raksasa hitam. Disobek-sobek. Hush, Udin. Lu bilang kayak gitu. Mudah-mudahan Tuhan akan melindungi dan menolong dia. Dani, lihat ini. Aku bawa ikan untuk dibakar. Ikannya masih seger, Dani. Aku boleh ambil dari sungai. Aduh, raksasa putih, kamu emang benar-benar baik. Tangkap, Dani. Makasih ya, kamu emang raksasa yang paling baik sedunia. Kebetulan perut saya sangat lapar. Dari tadi keroncongan terus. Iya, bunyi. Iya. Hadirkan segala iblis, setan dan penguasa api. Hadirkan dalam api unggun itu. Hadirkan semuanya. Matikan apinya. Tunggu. Sesuatu. Cepat. Putih, makasih ya udah nolongin kami lagi. Jadi ngerepotin terus. Kurang ajar. Raksasa putih itu bisa mengalahkan iblis api. Apa sebenarnya maksud mereka datang ke hutan ini? Aku harus mencari tahu yang sebenarnya. Raksasa putih, kamu nggak tidur semalaman ya? Tidak, Dani. Aku kan sudah berjanji akan menjaga kamu semalaman. Makasih ya. Odin, ayo cepat bangun. Kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Ayo, udah cerah nih harinya. Bagaimana sih? Pak Udin lagi mimpi enak juga. Pak Udin mimpi menemukan makanan-makanan yang enak-enak. Baru mau dimakan, kamu bangunin. Ya, Pak Udin. Kalau saya tahu Pak Udin mimpi kayak gitu sih, saya bangunin Pak Udin pas Pak Udin udah kenyang kali. Yaudah deh. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita, Pak Udin. Pak Udin kan mau makan yang enak-enak kan? Iya. Biar cepat pulang kan? Ya, oke. Ayo. Raksasa putih, kita mau berangkat dulu ya.
Dadah. Ayo. Jadi mereka datang untuk membebaskan tawananku. Jadi si Tito itu menyuruh orang-orang untuk membebaskan anaknya. Mereka nggak akan berhasil. Karena aku tidak akan terkalahkan. Karena aku adalah wanita paling sakti sejagat raya ini. Kak Emma, sudah lama sekali aku mencari kakak di seluruh hutan di Nusantara ini. Akhirnya kita ketemu juga, Kak. Putri, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu cari-cari saya? Aku mencari kakak untuk mengambil kembali buku pintar sihir milik guru. Sebaiknya kakak kembalikan buku itu sekarang juga, atau kakak akan menyesal. Langkai dulu mayat saya, baru kamu bisa mengambil buku pintar sihir itu. Mampus kamu, Putri. Sekarang rasakan ajian berubah jelmaku. Kak Emma, kakak jangan pergi, Kak. Kakak harus kembalikan wujudku yang asli. Rasain kamu. Lain kali jangan coba-coba melawan aku. Aku bukan lawan kamu. Aku harus bagaimana sekarang? Aku harus mencari tongkat saktiku. Kalau aku sudah menemukannya, maka aku akan berubah lagi seperti semula. Saya mendengar. Tapi di mana orang yang minta tolong itu? Iya, di mana ya? Di mana? Oi, di mana? Siapa yang minta tolong? Odin kayak deket sini. Dani. Ular Dani. Iya, Pak. Tenang, tenang. Aku bukan ular yang jahat. Aku terluka. Kamu kenapa terluka? Waktu aku lagi mencari tongkat saktiku, tiba-tiba muncul elang yang langsung menyerangku. Untung aku bisa lolos dari elang itu. Yaudah, kalau gitu biar saya yang mengobati kamu ya. Dani. Hati-hati Dani. Ini ular, bukannya cacing. Iya, Pak Odin. Tenang, Pak Odin. Iya. Saya bisa. Ular. Ini obat yang paling mujarab. Kata ibuku sih, ini bisa nyembuhin segala berbagai penyakit semua. Iya. Ini juga buatan ibu aku. Barusan ibuku ngasih. Iya nggak, Podin? Iya, ntar lagi juga sembuh. Lihat aja nanti. Benar, kamu benar. Luka saya sudah sembuh. Terima kasih ya, adik kecil. Iya, sama-sama. Ular, ngomong-ngomong, kan nama aku Dani. Nama kamu siapa? Nama saya Putri. Sebenarnya saya manusia. Tapi seorang penyihir udah menyihir saya menjadi ular begini. Dari suara kamu, pasti kamu orangnya cantik. Pak Udin. Saya ingin jadi manusia lagi. Tapi saya harus menemukan tongkat sakti saya dulu. Tongkat?
Kalau gitu, biar kita yang mencari tongkat kamu itu ya. Terima kasih. Dani, tapi bagaimana? Kita kan harus menyelamatkan Neng Tina dulu. Iya ya. Tolonglah aku menemukan tongkat saktiku dulu. Aku akan membantu kalian mencari apapun yang kalian inginkan itu. Ya udah deh. Mendingan kita tolongin dia aja dulu. Baru kita lanjutin nyamatin Tina ya. Ya sudahlah. Yuk, kita cari tongkatnya. Ayo. Ayo. Ngajar! Ngapain si Putri ikut-ikutan cari masalah sama aku? Heh, raksasa hitam! Dasar malas kamu! Bodoh! Ngapain kamu enak-enakan di sini? Sekarang juga saya perintahkan kamu untuk menghalangi mereka sampai ke tempat ini. Beri mereka angin ribut yang kamu punya. Pokoknya, saya nggak mau dengar kamu kalah lagi. Baik, ratuku. Tolong aku, penyihir. Kembaliin wujud aku seperti semula. Aku mau jadi manusia lagi. Kamu pikir saya mau menuruti perintah kamu, anak kecil? Hah? Saya tidak akan pernah merubah kamu jadi manusia. Biar aja selamanya kamu jadi ayam seperti itu. Karena itu memang sudah takdir hidup kamu. Ngerti? Putri, tongkat saktimu sudah saya temukan nih. Dani, cepat arahkan tongkat itu ke tubuhku. Iya Dani, cepat, cepat. Oh, ya. Terima kasih Dani. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menolong aku. Iya. Oh ya, Putri, ini tongkatnya. Ternyata bener-bener Neng Putri cantik sekali. Aduh, ketahuan dari suaranya merdu. Pak Udin bisa aja. Emang Pak Udin tuh pinter ngerayu. Ya, terima aja lah. Jadi kalian berdua sedang mencari tempat persembunyian raksasa hitam itu untuk menolong teman Dani ya? Iya Neng Putri. Mau ikut sama kita nggak? Hah? Karena kalian sudah menolong aku, maka aku akan ikut kalian untuk membantu menolong anak itu. Terima kasih ya Putri. 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 Iya Putri. Putri. Hei, Dagojan! Kau mau berbuat jahat lagi ya? Hei monyet putih, ada apa lagi kamu kesini? Hei, kau jangan bicara keras-keras. Mulutmu itu bau bangke. Masih mending aku bau bangke daripada kamu bau kentut hijau. Ayo raksasa putih. Hajar. Ayo, hajar. Hajar. Iya. Gigit. Wah. Hei, raksasa hitam! Punyamu ketigaan! Putri kita menang. Memalukan! Kenapa aku punya pembantu yang tolol seperti kamu? Udah hitam, goblok! Selalu kalah sama raksasa putih. Kenapa? Maaf Ratuku, saya tidak tahu bahwa ilmunya itu lebih tinggi daripada saya. Alasan aja. Dasar gak berguna. Air ajaib. Air ajaib. Bukalah segala penghalangku untuk melihat semuanya. Bukalah. Mereka semakin dekat aja. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri untuk menghalangi mereka sampai ke tempat ini.
Iya. Suaranya dari arah sana. Dari sana. Dani! Perut saya mulus. Putri, bagaimana ini? Tolong lepaskan ikatan saya. Tenang, tenang. Biar saya yang menolongnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya siapa nama kamu? Kok kamu bisa ada di sini sih? Nama saya Toro. Sebenarnya saya perampok. Waktu saya sedang merampok, saya kepergok sama orang-orang kampung. Dan mereka membawa saya ke hutan belantara ini dan mengikat saya di pohon ini. Untuk kalian segera datang menolong saya. Kalau tidak, mungkin saya sudah menjadi santapan binatang buas. Tapi saya mau bertobat. Apakah kalian tahu jalan keluar dari hutan ini? Baiklah, kalau begitu kamu ikut kami saja ya. Saya juga sedang mencari teman saya. Baiklah. Dani, kok dari tadi Pak Udin nggak kelihatan? Oh iya, Pak Udin. Jangan dia ketinggalan lagi. Ayo kita cari. Dani, tolong! Putri, tolong! Aduh! Dani, tolong, Putri, Dani! cepat tolongin Pak Udin. Iya. Tenang, tenang. Aku akan menolongnya. Tolong! Terima kasih, Putri. Terima kasih, Putri. Sama-sama Pak Udin. Oh iya, Pak Udin. Ya. Ini Toro. Dia juga mau ikut sama kita. Iya. Kurang ajar. Mereka pikir mereka bisa melawan aku. Lihat saja. Tikus, iya tikus besar. Putri, ini siapa ini? Putri, ini kenapa ini Putri? Aku juga nggak tahu. Tenang Dani, ini akan menjadi urusanku. Raksasa putih, tolong. Dimakan Pak Udin. Dani, dagingnya lezat sekali Dani. Pakai kecap lebih enak. Tendang aja dia. Dani, ini mau urusan kecil. Aku bisa atasi semua ini. Aduh, Ma. Ada tikus, Ma. Aduh, Ma. Tolong naik dong, Ma. Tenang saja raksasa. Aku akan menolongmu. Aduh, Ma. Makasih, Ma. Makasih, Putri. Aku terpaksa harus mengeluarkan senjata pamungkasku untuk menghalangi pandangan mereka kepada gua ini. Tapi kalau aku melakukan itu, kekuatanku akan terkuras banyak.
dan perlu 10 tahun untuk memulihkannya. Hadirkan kabut segala kabut, tabir segala tabir, untuk menghalangi pandangan mereka ke gua ini. Hadirkan. Hadirkan. Aku lelah sekali. Tapi aku puas. Mereka nggak akan pernah bisa menembus benteng gaibku itu. Apa? Jadi barusan kamu membuat benteng gaib biar orang-orang penolongku nggak bisa masuk? Tentu saja. Memangnya kenapa? Kamu jahat. Kenapa kamu lakuin itu? Keluarkan aku dari sini. Aku pengen pulang. Aku pengen bertemu sama ayah dan ibuku. Kan aku sudah bilang, anak manis, kamu itu selamanya akan jadi tulang belulang di sini. Dan kamu nggak akan pernah bisa lagi ketemu sama orang tua kamu sampai kamu mati. Ngerti? Tunggu sebentar. Bukannya kita udah ngelewatin 2 perbukitan, Pak Udin? Terus tempat persembunyian raksasa jahat itu di perbukitan yang kedua kan? Tapi kok kita nggak sampai-sampai ya? Ya, saya sudah tahu. Dani, bagaimana kalau kita panggil lagi itu burung kakak tua dan tanyakan di mana tempat persembunyian raksasa jahat itu? Iya, bener. Ya. Mana burung kakak tuanya? Kok nggak datang-datang? Dani, ayo, coba lagi. Iya, Pudin. Syukurin kalian semuanya. Kalian gak akan berhasil menemukan tempat persembunyianku ini. Aku datang! Wah, burung kakak tua, kamu ngapain aja sih? Lama banget datang ya. Kirain kamu gak bakal datang lagi ke kita. Aduh, maaf Dani. Aku ketiduran. Tapi sekarang aku sudah di sini kan? Terus ada apa kamu memanggil aku? Begini kakak tua, katanya tempat persembunyian raksasa hitam itu ada di perbukitan yang kedua. Nah, ini kita sudah sampai di tempat perbukitan yang kedua. Kenapa tempatnya belum kelihatan juga? Di mana dong? Iya, kakak tua. Tolong dong jelasin di mana tempatnya. Biar kita nggak bingung, kita harus kemana lagi. Kalian nggak perlu kemana-mana lagi. Kalian sudah sampai di tempat persembunyian raksasa hitam itu. Ah, jangan-jangan burung kakak tua itu bohong kali. Aku nggak pernah bohong. Kan saya bilang kalian sudah sampai di tempat persembunyian raksasa jahat itu. Nah, di sini tempatnya. Maaf kakak tua. Gitu aja kok marah. Tenang, aku akan menerawangnya. Benar, Dani. Ini adalah tempat yang kalian cari. Tapi tempat ini diselimuti oleh dinding gaib. Hah? Dinding gaib? Ini termasuk ilmu sihir yang paling tinggi di perguruanku. Ternyata dia sudah menguasainya. Dia siapa, Tuan Putri? Raksasa hitam yang kalian cari itu tinggal di sini bersama seorang penyihir yang sangat jahat. Dia adalah murid guruku yang telah mencuri kitab sihir kami. Terus, apa yang harus kita perbuat? Tenang saja, aku akan mengatasinya. Kurang ajar! Dari mana dia bisa melakukan itu? Heh, raksasa hitam! Saya, Ratuku. Aku perintahkan kamu sekarang juga menyerang mereka. Jangan sampai mereka sampai ke tempat ini. Ayo cepat! Ayo! Baik, Ratuku.
habiskan kalian semua malam ini juga. Tenang, Dani. Hitam ini jadi urusanku. Oh iya. Apa kamu bilang? Hei raksasa putih, jangan terlalu sumbar kamu berbicara. Buktikan dulu, baru bicara. Jadi kau berani sama aku? Ayo! Kau. Hei, Kak Emma. Hei. Berani-beraninya kamu mengganggu wilayah kekuasaanku. Itu guanya. Masih tinggal di sana. Tina! Tina! Kamu di mana? Tina! Dani, ini aku Dani. Mana? Ini aku Dani. Aku di sini. Mana? Aku udah disihir jadi ayam sama penyihir jahat itu. Cepat tolong aku. Yaudah, kalau gitu aku akan menolongmu. Hei raksasa putih, kamu harus rasakan senjata ampuhku. Perkenalkan, ya, kampak ajaib. Ya. Sekarang rasakan. Ajar. Ajar. Mampus kau. Kali ini kamu menang, raksasa putih. Rasakan senjata ampuhku. Perut membuncit. Ya. Aku menang. Aku menang. Kita akan kemampu lagi. Ayo. Dani, di mana Tina? Di mana Tina? Ternyata Pak Udin berniat jahat terhadap saya. Iya. Ya, kenapa? Kamu pikir saya rela kamu pulang bersama Tina? Hah? Kamu pikir saya rela saya kehilangan 20 juta itu? Hah? Saya akan pulang bersama Tina. Dan saya akan menerima uang hadiah 20 juta itu dari Pak Tito. Paham? Enggak. Aku nggak mau pulang sama Pak Udin. Aku maunya pulang sama Dani aja. Dengar! Dengar itu! Kalian kira cuma kalian berdua yang mau mendapatkan uang 20 juta itu? Saya juga mau. Cepat serahkan ayam itu. Ayo serahkan. Serahkan. Putri, lepas. Kalian memang manusia jahat. Kalian manusia yang gila harta. Saya akan menghukum kalian. Jangan!
kamu sudah menemukan temanmu, Dani? Sudah, Putri. Tapi dia berubah jadi ayam. Kamu nggak usah khawatir, karena sebentar lagi teman kamu akan berubah menjadi manusia. Kamu taruh aja di situ. Ya. Aku udah berubah jadi manusia lagi. Makasih ya, Putri. Aku udah berubah, Dani. Tina, ini bener kamu kan? Kamu udah berubah jadi manusia lagi. Syukurlah. Putri, terima kasih, Putri. Bangun, Bu. Tolong bangun, Bu. Maafkan semua kesalahan saya. Bangun, Bu. Jangan biarkan saya sendirian, Bu. Bu. Ayah. Bu. Akhirnya kamu bisa bangun, Bu. Sudah seminggu saya menunggu kamu bangun. Emangnya kenapa ibu bisa bangun ya? Iya, Bu. Kamu sudah seminggu tidak bangun-bangun. Tapi syukurlah sekarang kamu sudah bangun, Bu. Yang bener ya, bercanda nih ayah. Enggak, Bu. Saya benar-benar, Bu. Kamu sudah seminggu. Iya ya. Tina mana? Tina udah pulangan ya? Tina? Belum, Bu. Saya juga sudah mulai putus asa. Tina ya. Tina ya. Tina kenapa gak pulang? Sabar, Bu. Sabar. Tina ya. Tina. Iya, Bu. Tina udah selamat. Oh iya. Udah pulang. Iya benar, Pak. Kita bilang Pak Tito yuk. Yuk. Pak Tito. Pak Tito. Apa sih? Tina sudah pulang, sudah kembali. Iya, Pak, sudah balik. Apa? Tina udah pulang? Udah kembali ya? Ya. Ibu udah sehat. Kalau memang sudah balik, mana dia? Bawa sini. Dia menuju kemari, Pak, sama si Dani. Dani? Si Dani sudah pulang, Ibu. Dani? Dani anak saya? Iya, sekarang dia udah berhasil nyampetin si Tina, anaknya Pak Tito. Sekarang dia lagi nganterin pulang ke rumahnya. Ya udah, makasih ya Bu ya. Saya nyusul Dani dulu. Iya, Bu. Tina! Ayah, Ibu! Tina! Bu, Tina kangen sama Ibu. Ibu juga kangen sama kamu, sayang. Dani, terima kasih atas kebaikan kamu menyelamatkan Tina. Terima kasih ya, Dani ya. Sama-sama, Pak, Bu. Dani! Ibu. Dani! Bu. Kamu selamat, Nak. Iya, Ibu. Murni, maafkan saya. Selama ini saya sudah berbuat tidak baik sama kamu. Iya Pak. Saya senang anak saya dan anak Bapak sudah kembali dengan selamat. Dan mengenai hutang-hutang kamu, semuanya akan saya lunaskan. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan anak kamu dan kamu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Tapi kambingnya boleh saya bawa sekarang kan? Ya, boleh. Kapan saja kamu mau, silakan kamu ambil. Bu, kami permisi, Bu. Iya. Makasih, Dan. Iya, Pak. Makasih ya, Dan. Iya. Makasih, Bu. Makasih. Ya kan, Bu? Dani selamat kan? Iya Nak. Cepat, sudah tidur. Sepertinya sudah.
Murni, sebentar lagi anakmu ini akan menjadi makanan bagi ular-ular berbisa ini. Jangan Pak, jangan sentuh dia, jangan sakitin anak saya mohon, jangan Pak, jangan. Iya, saya akan memenuhi semua permintaan kamu, tapi kamu juga harus turuti permintaan saya. Apalagi yang Bapak mau dari saya? Bukankah anak saya telah menyelamatkan anak Bapak? Bapak memang tidak tahu terima kasih. Oh, gitu. Turunin. Ibu, jangan. Ibu. Jangan Pak. Jangan Pak, jangan. Saya akan turuti semua perintah Bapak. Tapi jangan sakiti anak saya mohon, jangan. Bagus. Kamu harus menandatangani perjanjian ini. Surat perjanjian? Surat perjanjian bahwa kamu tidak akan menuntut apa-apa atas penyelamatan anak kamu terhadap anak kami. Dan kamu harus membayar seluruh hutang-hutang kamu. Juga rumah dan kambing kamu akan menjadi milik kami. Apa? Udah, cepetan tanda tangani. Kamu mau? Hah? Mau anak kamu mati? Baik, kalau kamu tidak mau menuruti permintaan saya, anak kamu akan dimakan ular. 1, 2, 3, turunin! Ayah sama ibu, kenapa sih jahat sama ibunya Dani dan Dani? Kan mereka yang udah nolongin aku. Tina, kamu ngapain kesini? Jangan ikut campur urusan ayah dan ibu. Ayah sama ibu jahat. Kan kasihan Dani. Tina, kamu itu anak kecil. Nggak ngerti urusan orang tua. Udah, pulang kamu. Ayo, turunin. 1, Dani. 2, 3, turunin. Jangan. Woi. Dani. Dani. Kalian memang manusia yang tidak tahu diuntung. Kalian harus aku buang ke laut. Ampun, Raksasa Putih. Jangan hukum kami. Raksasa Putih. Tidak. Kalian harus minta maaf sama Dani dan ibunya. Ingat, kalian tidak boleh berbuat jahat lagi. Iya, saya minta maaf tadi. Saya berjanji saya tidak akan berbuat jahat lagi sama kamu dan ibu kamu, dan saya akan membebaskan semua hutang kamu. Saya janji. Dani, Tina, tolong bilang ke Raksasa Putih, tolong lepasin kami, tolong. Raksasa Putih, sudah turunkan mereka. Baiklah Dani, tapi ingat, kalau mereka berbuat jahat lagi, akan kuhancurkan mereka. Murni, Dani, maafkan kami berdua. Kami tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kami tobat. Sekali lagi, kami minta maaf. Makasih ya, Raksasa Putih. Sama-sama Dani. Dah. Ya Dani. Ibu Tina, dadah.